Pemerintah melalui surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB telah sepakat menetapkan libur nasional dan cuti bersama tahun 2020. Potensi bertambahnya kasus positif COVID-19 usai libur panjang pekan ini masih menjadi ancaman. Lantas seperti apa antisipasi yang harus dilakukan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 dan juga pastinya masyarakat yang memilih untuk bepergian? Sudah bergabung bersama kami ada Ibu Rini Widiantini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PAN-RB. Halo, selamat malam Bu Rini. Selamat malam, Mbak. Kemudian kita sapa juga ada Pak Sony Hari B. Harmadi, Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Halo, selamat malam Bapak. Halo, selamat malam Pak Sony. Baik, kita akan tunggu sambungan dengan Pak Sony, tapi kita sapa juga ada narasumber kita, ada Pak Tri Yunis Miko Wahyono, Kepala Departemen Epidemiologi FKM Universitas Indonesia. Halo, selamat malam Pak Miko. Halo, selamat malam Pak Miko. Apakah bisa jelas mendengar suara saya dari studio? Baik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Baik, kita menunggu suara bisa terdengar dengan jelas. Ada ketiga narasumber kita. Selamat malam, Mbak Dea. Selamat malam. Baik, kita akan terlebih dahulu ke Ibu Rini. Ibu Rini, apa sebenarnya dasar pemerintah menetapkan libur panjang di masa pandemi seperti ini? Karena sebelumnya kan ada himbauan untuk tidak berlibur keluar kota, tapi ini ada libur panjang dan pastinya berpotensi untuk kemudian ada mobilisasi masyarakat keluar kota. Bagaimana Ibu? Mohon maaf, ini putus-putus. Bentar saya cari. Baik, kita akan tahan dulu. Kita akan ke narasumber berikutnya yang sudah bisa mendengar dengan jelas. Halo Pak Miko, Pak Sony, apakah bisa dengar suara kami dari studio? Ya, Mbak Dea dengar suaranya, Mbak. Baik, kita ke Pak Miko. Pak Miko, ini ada surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri yang kemudian hasilnya adalah ada cuti bersama yang cukup panjang dari hari Rabu kemudian sampai Jumat dan tentunya Sabtu dan Minggu juga libur. Ini ada 5 hari totalnya. Yang Anda lihat dari keputusan ini apa? Apakah kemudian kapasitas tes atau 3T yang diberlakukan atau yang harus dilakukan oleh pemerintah ini sudah terpenuhi sehingga kesempatan untuk mobilisasi manusia atau warga ini bisa dilakukan, Pak Miko? Ya, jadi liburnya itu tidak salah ya. Jadi liburnya 5 hari kayak mau seminggu tidak salah. Yang salah adalah menggunakan liburannya. Harusnya semua keluarga menggunakan liburnya dengan benar, yaitu tidak berkerumun, tetap memakai protokol kesehatan. Kalaupun mau berwisata, harusnya dia tahu dia berwisata ke mana, ke zona apa, dan dari zona apa begitu. Dia kalau dari zona hijau harusnya ke zona hijau, atau dari zona kuning ke zona hijau atau kuning begitu. Kalau ke zona merah atau zona oranye harusnya tidak kemana-mana begitu. Kalaupun dia harus pergi kemana-mana harusnya dengan rapid test atau swab test dulu. Yakinkan dia yang jadi zona merah atau zona oranye, dia negatif baru boleh kemana-mana begitu, Mbak. Artinya liburnya tidak salah, tapi 3T-nya sebenarnya harus dilakukan ya Pak Miko ya? Ya, bukan 3T ya, 3M begitu. 3M, betul. 3M-nya atau protokol kesehatannya tetap harus dilakukan. Kemudian kalaupun harus berlibur, liburan harusnya dianjurkan di rumah saja. Kalaupun harus berlibur ya tidak boleh menyeberang zona, jadi zona hijau ke kuning, ya sebaiknya ke zona hijau atau kuning ke kuning, merah atau orange sebaiknya di rumah saja, Mbak. Baik, kita ke Pak Sony. Pak Sony sudah bisa dengar suara kami dari studio dengan jelas? Halo Pak Sony. Halo. Halo Pak Sony, apakah bisa dengar jelas suara saya dari studio Pak? Iya, jelas dengar. Pak Sony, ini epidemiolog mengatakan bahwa liburnya tidak salah, tapi dipastikan 3M harus dilakukan oleh masyarakat. Anda sebagai anggota Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang mengurus soal kedisiplinan warga,
bagaimana Anda saat itu apakah Anda dilibatkan dalam pengambilan keputusan cuti bersama? Kemudian apakah Anda melihat kedisiplinan warga ini sudah di titik ideal sehingga bisa aman untuk bepergian? Ya, keputusan untuk cuti bersama kan sebetulnya ini mengganti dari libur panjang Idul Fitri sebelumnya. Dan kita juga dulu mungkin berpikir bahwa pada Oktober ini kondisi pandemi sudah mulai melandai atau turun. Lalu waktu itu saya belum di gugus tugas, jadi sekarang di satuan tugas. Tapi beginilah, bahwa yang disalahkan betul Pak Menko bukan liburannya. Aktivitas apapun, kalau berkerumun, tidak pakai masker, tidak jaga jarak, Baik, nampaknya kita masih punya problem komunikasi dengan Pak Sony dari Satuan Tugas COVID-19, penanganan COVID-19. Kita ke Pak Miko dulu. Pak Miko, sejauh ini dari pandangan Anda, kita sudah berbulan-bulan berada dalam kondisi pandemi dan juga masalahnya tidak hanya masalah virus, tapi juga ada dampaknya, dampak ekonomi. Apakah Anda melihat bahwa pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik untuk bisa menyelamatkan antara kesehatan dengan ekonomi dari sudut pandang epidemiolog? Sudah 8 bulan lebih seperti sekarang, memang dampak COVID-19 itu berat, Mbak, begitu. Dampak ekonominya terasa, dampak wabahnya juga sekarang kita 380.000 lebih kasusnya di Indonesia. Begitu perekonomiannya sana sini morat-marit begitu. Sampai bioskop harus buka, kemudian sampai tempat hiburan buka, kemudian itu karena kalau tidak dibuka akan bangkrut mereka. Jadi permasalahan semakin kompleks. Itulah akibat wabah yang berlarut-larut begitu, Mbak. Kalau wabah berlarut-larut maka dampaknya akan besar. Jadi harusnya ini ditangani pada saat jumlahnya masih kecil. Jumlahnya masih di bawah 1.000 atau di bawah 100. Maka kemudian kalau kita mau habis-habisan, ya habis-habisan pada saat itu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Artinya dampak ekonomi kita harus hadapi, dampak penyakitnya kita harus hadapi. Alhamdulillah sekarang ada vaksin. Mungkin dalam waktu dekat, setahun lagi kita sudah bisa bebas begitu. Dengan Desember 2021 kita ada vaksin COVID 200 juta dosis lebih bahkan. Jadi hampir semua atau 80% penduduk Indonesia akan mendapat vaksin COVID-19. Mudah-mudahan vaksin itu efektivitasnya bagus, kemudian keamanannya bagus. Nah, masalah dampak ekonomi ini masih setahun lagi. Jadi bersabarlah, kemudian hati-hatilah. Kalau kemudian bioskop dibuka ya pelan-pelan dengan kapasitas yang 25%. Tempat wisata juga menurut saya harus dibuka dengan pelan-pelan. Jadi kuotanya harus ditentukan ya kalau bisa 40% atau 30%. Karena perhubungan kalau bisa, kalau tidak bisa rapid test harus dilaksanakan semua. Baik itu pesawat terbang, baik itu kereta api, baik itu bus sekalipun, kalau antar provinsi harusnya rapid test tetap dilaksanakan demi menjaga keamanan penduduknya antar provinsi, antar kabupaten begitu. Jadi harusnya bus juga wajib rapid test. Meskipun rapid test akurasinya masih kecil, tapi kita belum bisa lakukan swab test karena swab test masih terlalu mahal di Indonesia. Gitu, Baik. Terima kasih. Pak Miko, kita tahan dulu. Ini menarik kita bahas soal rapid test antar provinsi, kemudian juga kita tadi bahas soal vaksin. Menarik, kita tahan dulu Pak Miko dan juga Bu Rini. Pembahasan mengenai libur panjang di kala pandemi masih akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih bersama CNN Indonesia Connected dan kita akan lanjutkan pembahasan mengenai polemik libur panjang di kala pandemi. Masih bersama Ibu Rini Widiantini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB. Halo, sudah jelas Ibu suara saya di studio? Ya, sudah Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita juga ada Pak Sony Hari B. Harmadi, Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 yang tadi juga sempat terputus. Halo, sudah jelas ya Bapak Sony?
Sudah jelas Mbak Dea, jelas ya suara saya ya. Jelas, baik. Dan juga tadi yang masih lancar berkomunikasi dan hingga malam hari ini ada Pak Tri Yunis Miko Wahyono, Kepala Departemen Epidemiologi FKM UI. Kita akan ke Bu Rini terlebih dahulu. Bu Rini tadi Pak Miko, epidemiolog sudah membahas soal sebenarnya kegiatan warga kalau berlibur. Tapi juga Menpan RB ini juga memberikan himbauan dan ikut menandatangani SKB soal cuti bersama. Apa sebenarnya dasar pemerintah menetapkan libur panjang di masa pandemi seperti ini, Ibu? Karena kita tahu bahwa ada potensi kenaikan kasus COVID-19 jika yang libur atau yang dapat libur ini keluar kota kemudian tidak menerapkan 3M dengan baik. Baik. Jadi sebetulnya SKB ini kan setelah ditandatangani sekitar bulan saya lupa itu sekitar bulan April. Jadi sebelum dengan perkiraan bahwa bulan Oktober ini memang pandemi sudah selesai, gitu ya. Jadi kemarin waktu cuti Lebaran kan kita tidak ada sama sekali cuti bersama. Terus kemudian karena ada Maulid diperkirakan bulan Oktober tuh waktu itu sudah pandemi berkurang. Nah ternyata memang pada saat ini pandeminya masih berlangsung ya, masih ada, tetapi pemerintah di dalam artinya Menpan sendiri ya khusus untuk ASN sudah mengeluarkan beberapa surat edaran yang pada intinya menyampaikan bahwa tetap cutinya sebenarnya masih tetap berlangsung. Artinya bahwa di dalam pelaksanaan cuti bersama pun tetap menghimbau supaya tetap menerapkan protokol kesehatan baik di tempat umum maupun tempat wisata. Jadi sebagai ASN kan tentu saja disampaikan di dalam surat edaran tersebut supaya tetap menjadi role model bahwa penerapan kesehatan protokol kesehatan itu bisa dimulai daripada ASN begitu. Dan kemudian juga dilakukan perbaikan mungkin pemerintah terhadap perbaikan di daerah wisata misalnya dengan melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan, kemudian meningkatkan protokol kesehatan di tempat umum dan lain sebagainya. Jadi memang cuti bersama ini sudah ditetapkan dan kita berharap meskipun kita tidak melakukan pembatasan misalnya ASN untuk berpergian ke luar negeri, tapi kita berharap ASN bisa menjadi pelopor di dalam atau menjadi role model di dalam penerapan protokol kesehatan. Demikian Mbak. Bu Rini, yang menarik juga ini kan ketika ditandatangani suratnya ini diperkirakan Oktober sudah mulai reda atau kurvanya turun, tapi ternyata kenyataannya belum. Dan nanti akan ada libur lagi panjang di Desember sebagai pengganti libur kemarin yang harusnya libur tapi dihimbau untuk tidak libur. Apakah itu bisa digeser atau bagaimana sebenarnya rencananya? Sebenarnya sih sampai saat ini belum ada, kalau bakal digeser bisa digeser, tetapi sampai hari ini belum ada kebijakan untuk pergeseran ya sebetulnya, tetapi bahwa ini bisa digeser bisa karena tentu saja penyesuaian libur cuti bersama ini bisa disesuaikan, pada intinya memang bisa disesuaikan. Tapi sampai hari ini memang kita belum akan melakukan perubahan. Kan misalnya yang untuk Desember masih beberapa bulan lagi, sampai saat ini memang kita belum ada arahan untuk dilakukan perubahan kembali begitu seperti itu gitu. Tapi bisa saja Mbak digeser gitu. Artinya kesepakatan dari 3 kementerian ya Bu untuk bisa menggeser itu, misalnya ada rencana untuk menggeser. Ya betul, dan juga nanti kan harus menunggu arahan Bapak Presiden. Seperti contohnya misalnya waktu itu kan ada SKB untuk libur Idul Fitri ya, tapi kan kita waktu itu masih tinggi-tingginya pandeminya. Nah kita buat edaran baru bahwa tidak ada libur sama sekali pada Idul Fitri, gitu kan. Jadi maksud saya itu ini bisa sesuatu yang sangat-sangat fleksibel, jadi tergantung arahan Bapak Presiden, gitu. Ini Kemenpan RB menghimbau semua ASN-nya dan juga warga tentunya untuk bisa menerapkan kedisiplinan 3M. Kita akan ke Pak Soni. Ya. Pak Soni, ini ada harapan agar ASN dan juga warga menerapkan 3M. Sejauh ini di lapangan seperti apa Pak upaya dari gugus tugas untuk bisa memberikan sosialisasi dan juga penindakan di lapangan? Untuk libur panjang kali ini, pertama kami mensosialisasikan secara masif ya melalui media sosial, melalui TV, radio,
media online dan seterusnya. Intinya bahwa kita masih dalam masa pandemi. Liburan panjang ini tetap kita berada dalam masa pandemi. Lalu kemudian pilihan terbaiknya pertama adalah di rumah saja, ya. Tetapi jika ingin berlibur, maka pastikan hal-hal di bawah ini atau berikut ini terpenuhi. Yang pertama adalah kondisinya sehat. Kalau tidak sehat, risikonya pasti tinggi. Lalu kemudian yang kedua, pastikan bahwa kalau pergi ke zona berisiko rendah, jangan pergi ke zona berisiko tinggi. Lalu juga pastikan pergi hanya bersama orang rumah, yang satu rumah, ya. Dan pastikan kalau pergi harus secara ketat menerapkan protokol kesehatan 3M, disiplin diri. Jadi yang salah bukan liburannya, yang salah bukan bekerjanya, yang salah bukan sekolahnya, tetapi harus patuh protokol kesehatan 3M. Jangan lupa itu. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Kami telah berkoordinasi juga dengan Satgas daerah. Kami telah berkoordinasi juga dengan kementerian lembaga, misalkan dengan Kementerian Perhubungan, memastikan bahwa transportasi umum ini mematuhi protokol kesehatan, memastikan bahwa transportasi umum tidak memuat penumpang secara penuh, ada batasan, memastikan juga bahwa lokasi wisata, ya ini dengan Kementerian Pariwisata dan juga teman-teman para pelaku bisnis pariwisata memastikan bahwa tempat-tempat pariwisata itu betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Lalu juga teman-teman TNI, Polri, dan Satpol PP akan melakukan pengawasan di lapangan. Sehingga semua liburan kali ini harus aman, nyaman, tanpa kerumunan. Kalau nggak liburan, tapi membuat kerumunan tidak pakai masker, sama saja itu berpotensi meningkatkan penularan. Jadi yang kita kejar sekarang dalam kondisi apapun, libur atau tanpa libur, lalu kemudian dimanapun saja kita berada, itu tetap harus menerapkan patuh protokol kesehatan. Dan bidang perubahan perilaku itu punya tugas untuk memastikan masyarakat patuh protokol kesehatan. Dalam jangka pendek kita bisa memutus rantai penularan COVID-19. Dalam jangka panjang kita memastikan masyarakat Indonesia punya kebiasaan hidup bersih dan sehat. Kira-kira gitu, Mbak. Tapi apakah tidak berbahaya, Pak, ada satu kebijakan yang baru, ya ini adalah penghilangan kewajiban rapid test untuk masyarakat yang menggunakan transportasi darat. Apa pertimbangan dari Satuan Tugas COVID-19 untuk mengeluarkan kebijakan seperti ini, Bapak? Yang mengeluarkan kebijakan itu bukan Satgas, tapi masing-masing kementerian lembaga. Jadi, Mbak Dea, sebetulnya rapid test memang menjadi screening, ya, penting untuk screening awal. Dan saya pikir itu juga bagus kalau dilaksanakan. Tetapi juga yang paling penting adalah kita memastikan bisa menjaga jarak, memakai masker, ya, menghindari kerumunan. Karena itu jauh lebih efektif untuk memutus rantai penularan. Banyak negara yang mampu melakukan testing dengan jumlah testing per hari tinggi sekali. Bukan cuma rapid test, tapi swab PCR, ya, dilakukan tes. Tetapi kalau 3M itu tidak dipenuhi, ya, tidak memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, penularannya tinggi. Jadi bukan cuma soal testing, bukan soal tracing aja atau treatment, tetapi bagaimana 3M itu dilakukan gitu loh. Baik, Pak Miko sebagai epidemiolog melihat atau mendengar statement dari Satuan Tugas, bagaimana Pak Miko 3M penting, tapi tes juga apakah penting juga Pak Miko? Jadi tes itu sebagai dasar untuk menentukan dia ditemukan kasus atau tidak. Jadi tes sebagai alat diagnostik itu adalah swab test atau PCR. Tes sebagai screening itu adalah rapid test. Jadi tolong dibedakan mana tes untuk diagnostik, mana tes untuk screening begitu. Aja itu sama dengan termometer begitu. Termometer juga digunakan sebagai screening demam begitu. Jadi rapid test digunakan sebagai screening COVID begitu. Bukan diagnostik COVID. Kalau diagnostiknya adalah pakai swab test atau PCR. Jadi sekarang ini sudah 8 bulan sebaiknya rapid test masih digunakan atau swab test juga digunakan untuk diagnostik kasus
COVID-19 dan baru Jakarta, baru provinsi Jakarta yang memenuhi target WHO sekarang ini begitu. Kalau bisa provinsi lain juga harus memenuhi target WHO sekarang ini. Jadi 1.000 per satu tes spesimen begitu, kira-kira begitu. Baik, 3M penting, kemudian juga screening rapid test juga penting untuk kita segera berlibur ini panjang. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.